Ya, seminar Alkitab yang bersama dengan 94 negara ini sesi yang terakhir. Sejak kecil, saya sering terdengar dari gereja, tempat yang paling dekat, tempat duduk yang paling dekat dari Papa Pendeta yang berbicara. Ini adalah tempat yang paling diberkati. Jadi setiap hari untuk beribadah, saya disuruh duduk di kursi paling depan. Tetapi kami beribadah secara online ini, jadi memang jarak jauh yang dekat itu kami tidak bisa menjaga. Walaupun begitu, melalui YouTube, televisi, radio, Facebook, kami bisa ketemu setiap sesi. Dan di depan kami, berapa ratus juta orang tetap bersama dengan kami. Setiap kali kami melihat dan berpikir itu kami merasa syukur sekali. Semua khotbah yang disampaikan sesi kali seminar ini bisa didengar kembali di YouTube, Good News TV, Good News TV Global, dan Mahanam TV Indonesia. Kami tidak menyangka bahwa seminar ini adalah seminar terakhir. Mulai kali ini, kami terus usahakan dan berbuat seminar seterusnya biar sebanyak orang di seluruh dunia dapat pengampunan dosa bisa hidup beriman. Semoga berbantu bersama dan bekerjasama dengan kami. Tuhan telah membuka jalan kepada kami dengan besar-besaran. Jadi, sebanyak orang yang masih belum ada orang yang bisa membayangkan, bisa mendengar firman Tuhan bersama. Ini dunia baru telah terbuka. Akhir-akhir ini, sebanyak mungkin orang akan mendengar firman dan dapat keselamatan Tuhan. Kami akan tetap berjalan seminar Alkitab seperti ini. Dan kami bisa pergi ke kerajaan surga bersama-sama. Sebanyak orang pendeta bersama dengan kami, khususnya pendeta-pendeta yang sudah bekerja sama dengan kami melalui acara CLF. Hari ini kami siapkan sambutan 2 orang ketua umum dari Persekutuan Gereja-Gereja Protestan Costa Rica, Libe de Rivera, dan Pendeta Oleg Frodin, Kota Umum dari Gereja Penuh Injil. Dios les bendiga. Soy el pastor Rigoberto Vega Alvarado, presidente de la Federación Alianza Evangélica Costarricense. Además, el coordinador para América Latina del área de evangelismo de la Alianza Evangélica Latinoamericana y miembro de su junta directiva. En esta ocasión quiero una vez más agradecer profundamente y felicitar a la Misión Buenas Nuevas por el gran esfuerzo que ha estado haciendo para unirse con nosotros en este mes de mayo, mes para la evangelización de las naciones del mundo. Quiero invitarles a que ustedes formen parte de este gran esfuerzo que la Misión Buenas Nuevas está haciendo a través de la cadena internacional Enlace en estas sus conferencias online con el pastor Oxupar, líder de la Misión Buenas Nuevas, quien ha dado lo mejor de sí por tantos años para la propagación del Evangelio de Jesucristo en todo el mundo. La Misión Buenas Nuevas ha centrado su mensaje no solamente en las Sagradas Escrituras, sino también en la cruz de Cristo. El mensaje de fe, de salvación, de arrepentimiento y de vida eterna son fundamentales en cada una de sus predicaciones. Y quiero felicitarles por este gran esfuerzo y labor que han estado realizando a través de estas hermosas conferencias que han estado presentando a través de esta cadena Enlace. Quiero también testificar que he tenido la oportunidad de tener un acercamiento con la Misión Buenas Nuevas y conocer de cerca cada uno de sus principios, fundamentos y valores. Es por esa razón que hoy ellos son miembros de nuestras diferentes alianzas evangélicas en cada país en la que ellos han sido instalados en América Latina. Quiero también testificar acerca del esfuerzo de formación, capacitación a las nuevas generaciones. En Corea del Sur, el Colegio Internacional Lincoln representa un baluarte para principios y valores de las nuevas generaciones,
Jóvenes que están siendo formados, instruidos y capacitados no solamente en los aspectos seculares, sino también en los fundamentos de la palabra de Dios. Jóvenes que van a ser un gran instrumento en las diferentes esferas y estructuras de la sociedad en nuestras naciones. Felicito a la Misión Buenas Nuevas, a su fundador, el hermano Oxupar, a todo su equipo de trabajo en el mundo y a todos los misioneros en América Latina que han mostrado con excelencia, con respeto y con honestidad que son una misión en pro del reino de Dios y que merecen nuestro apoyo, nuestro respeto y por supuesto toda nuestra admiración. Que Dios les bendiga. Dear friends, brother and sister, warm greetings to you from Estonia. My name is Oleg Pronin. I am a bishop in Estonian Full Gospel Church. For me, it's a big privilege to be invited and join the Pastor Oksopark online Bible seminar. This is a special time when we can be plunged into the Word of God. Every day, teaching by Pastor Oksopark opening for me a new revelation from Word of God. When Pastor preached from Old Testament about woman who was wife of the prophet and she suddenly became a widow, her sons, children being under danger, go to slavery, he showed how we can go from crisis to blessing, how we can overcome fear and disappointment and again enter into our calling from God. I was also very much touched in each seminars held by Pastor Oksopark, his personal testimony of faith, deliverance and healing. Testimonies of healing for 70-year-old girl, she so young when Pastor Oksopark led her to repentance and pray for her healing. And especially I was touched by the testimony of healing the Pastor Kim Chu-an when he was in the hospital and Pastor Oksopark visited him, preached him word of faith, and God healed Pastor Kim Chu-an from cancer. This is a really great and strong testimony. Friends, I want to recommend you these online seminars for watching. In each of them, Pastor Oksopark teach about the power and importance of God's righteousness in us, about redemption, our life by blood of Jesus Christ, about how we reach in God the spiritual blessings. In one seminar, he deeply and simply revealed the doctrine of righteousness from book of Hebrews chapter 10. And simply because he gave his own example when at age of 19 he turned to God and God touched his life and showed him the righteousness and holiness of Jesus Christ. I believe what this teaching Pastor Oksopark about the doctrines, righteousness and redemption, about our mission in God, this is foundation, this is base for our life and for life of each Christian. This is really base for a strong and far-reaching local church, for ministers and leaders who is in the mission to preach word of God. I'm glad that Pastor Oksopark have influence for millions people, and I pray for message from God News Mission Church come into even more people. God bless. Ya, terima kasih banyak. Seminar kali ini kami sudah menerima banyak kesaksian. Walau pembahasannya berbeda, wajahnya berbeda, perbedaan kebudayaan, cara hidup, semuanya tetap berbeda. Tetapi firman Tuhan menyatukan kita semua menjadi satu. Sudah ada banyak kesaksian dan sambutan
kami dengar dan mereka sudah mempunyai syukuran hati yang sama dengan kami. Itu kami terima kasih kepada Tuhan dan kembalikan kemuliaan kepadanya. Kali ini kami mendengarkan panduan suara Gracias. Kali ini panduan suara yang terindah. Jadi tolong mencari YouTube Gracias Choir di sana dan subscribe daripadanya, bisa mendengar lebih dan mereka bisa mendapat semangat dan melayani dalam puji nyanyian. Mari kita mengundang mereka.
himmlischen Herrscherin, verkündigten den dritten Tag. Gott preisend und sprechend, steht an die Seite, erweckt die Leier, los euer Lobgesang erscheint, verlockend der Welt, den mächtigen Gott. Verlockend der Welt, den mächtigen Gott. Wellen und Himmel und Wellen begleitet im herrlichen Gott, begleitet im herrlichen Gott, begleitet im herrlichen zerfallen zu, du
tröstige Gestalt, ihr Wert an Reiz und Kraft, an Reiz und Kraft. Erlung ist die Gestalt, selbst an Reiz und Kraft. Sesi ini kami dengar khotbah Pak Pendeta Oksupak yang pendiri Good News Mission akan sampaikan firman ke kita. Ya, selamat malam. Musik tari panduan suara yang heran sekali, benar kan? Memang ini musik yang tidak kebiasaan. Ini adalah sungguh indah sekali. Memang, apakah Anda semua merasa bahagia? Saya juga merasa bahagia sekali dalam minggu ini. Aku merasa sayang untuk menyelesaikan seminar malam hari ini. Ya, saya sudah merasa syukur sekali bagi Tuhan. Mari kita cari Yohanes 9, mulai ayat 1 sampai 7. Coba kita semua mencari Yohanes pasal 9. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya.
찾으셨으면 제가 읽겠습니다. If you found it, I'll begin reading. 예수께서 길 가실 때 날 때부터 소경된 사람 Murid-muridnya bertanya kepadanya, Nabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? 자기 오니까 그 부모 오니까 And his disciples Jawab asked him, Yesus, "Master, bukan who dia sinned, this dan man or his bukan parents, that he juga was orang born tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. 그에게서 하나님의 하시는 일을 나타내고자 하십니다. Jesus answered, "Neither this man sinned nor his Kata, parents, but kita that the works harus of God should be made menggerakkan manifest." pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, aku akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. While it is day, the night cometh when no man can work. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. As long as I'm in the world, I am the Setelah light of the ia world. 이 말씀을 mengatakan 땅에 semuanya 치는 itu, ia meludah Spoken, he spat on the ground and made dan clay berkata of the stone. kepadanya, He pointed pergilah, to the eyes of the basuhlah blind man which is dalam clay. kolam Siloam. 모세가 시설하시니 실로암 보냐 보냄을 받았다는 뜻이라. Siloam artinya yang diutus, maka pergilah orang itu maka membasuh dan pulang. Tetapi tetangga-tetangganya ini berkat mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Therefore, they that which were before had seen him that he Ada was yang blind, berkata, said, benar "Is not dialah that he that said ini. that?" Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang ini sendiri berkata, akulah dia. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Therefore said unto them, "How are the Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya kepada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan membasuh, lalu pulang aku basah dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Then say they unto him, Where is he? He said, I know not. 예, 이 성경을 보면은 하나님과 우리가 맺은 그 관계가 너무 신비하게 되어 있습니다. Kalau kita melihat Alkitab, hubungan Tuhan sama kita kelihatannya yang bagus sekali. 사람들은 결혼해서 자식들을 낳습니다. Orang menikah lalu memperanakan. 며느리가 결혼해서 아기 셋을 낳았는데 Menantuku dia melahirkan 3 anak. 아들을 낳았습니다. Dia melahirkan anak yang pertama. 보통 이제 한국 사람 1명 놓고 많이 낳아 둘 낳는데 Biasanya orang Korea melahirkan anak 1, paling banyak 2. 집이 왔을 때 한 5 낳으라. Aku suruh kepada menantu pada waktu dia menikah, aku suruh lahirkan 5 anak, bilang iya. 두 번째 딸을 낳았고 And the second was a daughter. Kedua melahirkan perempuan, ketiga melahirkan yang laki-laki. 너무 신비한 것은 But the Apa yang senang dan heran adalah 셋째 막내를 그렇게 사랑스러워해요. menantuku ini mengasihi kepada yang paling bungsu, yang kecil itu. 안 낳았으면 어쩔 뻔했노 싶은 거예요. Oh, kami tidak bisa membayangkan kalau tidak melahirkan ketiga, bagaimana apa yang terjadi. 번째 아기를 그렇게 사랑하고 못 살아요. 못 살아 내가 봐도. Ya, dalam pandanganku saja bisa melihat dia sayang sekali kepada anak yang paling kecil itu. 저는 이제 나이가 늙어서 이제 손자를 보는데 Aku sudah mempunyai cucu, aku memiliki tua. 거리가 많아요. Setelah saya menceritakan tentangnya, ada banyak yang bisa berkata. 이제 한국 나이 17살인데 Yang paling sulung dia adalah menjadi 17 tahun ini. Katanya kalau ulang tahun datang, dia bisa dapat and so then SIM mobil. Setelah dia dapat SIM, dia mau menyetir mobil buat saya. and so then his Ayahnya, waktu dia 아들 내가 차를 타고 다니면 SD3, kalau saya naikkan dia di dalam mobil, watch me carefully. 아빠 운전 내가 한번 해볼게. dia melihat Let me drive the car. baik 할수 있어. baik dengan apa yang bagaimana saya menyetir mobil. Oh, Papa, aku mau menyetir mobil. Aku bisa bisa buat. Setelah itu, pada waktu itu saya sembunyikan kunci dengan baik-baik. 솔직한 얘기로 여기 우리 교회 그 아이들 참 예쁜 아이들. Sejujurnya di dalam gereja kami ada banyak anak-anak kecil yang lucu. 그 혈육이라서 그런지 몰라도 Tapi memang ini keluarga. 우리 교회에 있는 아이들이 그렇게 예쁜데도 우리 손자만큼 안 예쁜 거예요. Walaupun anak-anak dalam gereja kami memang lucu sekali, tapi anakku
cucuku adalah paling lucu. Kalau kami ke New York di Mahanaim ada banyak anak-anak di sana. 아이들이 학교 갔다 오면 같이 지내고 그러는데 Mereka semua kerja di dalam gereja, tinggal di dalam gereja, dan tinggal bersama. Saat masih belum pernah melihat mereka saling marah. Bagaimana anak-anak itu baik begini? Di sana ada yang toko, saya membawa mereka ke kota. Ayo beli apa saja kau mau. Aku beli es krim kepada mereka. Aku kasih $40. Aku 그래도 beli 2 kali buah mereka. Walaupun begitu, iya, pandangku cucuku adalah yang paling cantik. And so people, 우리 안세길 전사님이 이제 그 뭐야 애기 낳아가지고 and so Minister Ansi Jadi also had a child. penginjil Ensegil ini sudah dapat anak baru jadi 3 bulan. Ya, anak ini cantik sekali kan? 야 한국은 늘 아들 생각만 했어 애기 생각만 했어요. Ya, setelah dia datang Korea selalu pikir 그렇지 untuk anaknya kan? 그런 거예요. Ya memang ini memang biasa saja. 여자는 애기를 많이 낳아야 돼. Jadi perempuan-perempuan seharusnya melahirkan banyak anak. 같아요. Kalau saya melihat ada perempuan melahirkan hanya 1 anak itu, oh tidak baik. 애기를 많이 낳으면 참 좋습니다. Ya, Anyhow, if you have a lot of bagaimanapun saja melahirkan banyak anak pasti baik-baik. 정성이 있었어요. Ada seorang yang maha penguasa di zaman yang so lalu. there was a master. 이 정성은 왕 아래 2 사람인데 우의정 좌의정이 2 사람이 있는데 Dan dia adalah seorang yang jabatan yang tertinggi di bawah raja. King, they have the right and the left master. 근데 정성이 Penguasa yang kanan dan kiri ada 2 orang. Kalau mereka termuncul, mereka kuasanya besar sekali, semuanya tertakut. 이 정성이 딸을 하나 낳았어요. Dan satu ketika yang penguasa salah satunya dia melahirkan dapat anak perempuan. Betapa indah, cantik, lucu sekali dia. 옛날에 결혼 일찍 하는 편인데 Zaman yang lalu orang-orang menikah agak cepat, agak muda. Jadi anak perempuan dari penguasa ini sudah dekat waktunya menikah. 상도 좀 떨어진 곳에 And so they Lalu introduced ada yang kenalkan dari orang, jadi dia menikah kepada yang kota yang jauh dari ibu kota. 시를 이제 다스리는 골원의 아들하고 Sepertinya anak dari wali kota zaman yang lalu, dia menikah dengannya dan pindah ke sana. assigned to one another. 그래서 딸이 와 사는 이 집에는 옛날 대가족제에 돌아서 And so Karena zaman yang lalu, sekeluarga yang besar kumpul dan tinggal bersama. 부모님은 이제 자식이 많아요. and so Dan yang seorang yang wali kota yang itu, dia mempunyai banyak anak. 그리고 이제 한 집에 사는 거예요. Dan sekeluarga mereka tinggal satu rumah. 시집을 갔어요. Dan perempuan anak dari penguasa pergi menikah tinggal di sana. 그것은 매일 만나고 하는데 Kalau saat ini akhir-akhir ini bisa menonton, melihat, berkata dengan cucuku melalui WhatsApp dengan apa saja. Tapi waktu itu tidak punya mobil. Kalau ibu kota ke desa yang lain butuh beberapa hari walaupun naik kuda. Jadi susah sekali ketemu anaknya. 그 이제 사돈되는 그 골원이 이제 그 뭐야 생일이 됐어. Satu ketika ulang tahun datang wali kota di desa itu. the town leader. 그래서 그가 이제 그 생일 때 자기 사돈들 다 초대를 하는 거예요. Setiap kali dia datang ulang tahun, dia mengundang semua yang orang tua dari menantunya. 가족들이 전부 다 그 뭡니까 골원이고 그러니까 And Jadi because sekeluarga yang lain-lain sudah tinggal di dalam kota. he is the town leader, 이제 말을 타고 he would Dan ride mereka naik horse, kuda 종들을 앞뒤에 세우고 dan servants front and back, membawa beberapa pelayan-pelayan dan membawa 불고 blowing trumpets. bernyanyi musik. Dan mereka dengan bunyi-bunyian itu mereka masuk ke kota. 두 번째, 세 번째 이제 그 며느리들이 돌아오고 친정 아버지가 들어왔어요. And so Dan that's when the very anak first pertama, daughter, kedua, second ketiga daughter, dan also then mertua daripadanya terus masuk. 근데 이제 이 따님은 친정 아버지가 그래 보고 싶은데 안 오는 거예요. Tapi perempuan ini walaupun dia rindu sekali ketemu ayahnya, tetapi dia tidak bisa datang.
Biasanya 1 hari sebelum ulang tahun mereka semuanya datang. 빨리 하나요 할 수 있는데 그땐 그것도 안 되잖아. Ya waktu itu masih belum ada telepon, jadi tidak bisa telepon, ada di mana cepat datang, nggak bisa jadi kan? 다음 날은 비가 오는데 Jadi mereka tetap tunggu, tapi yang hari berikutnya 타고 따가닥따 비를 푹 맞고 왔어. And so the ada hujan sekali, jadi penguasa itu dia sendiri datang dengan truk hujan. 이제 딱 와서 보니까 Setelah dia datang, 다른 사람은 행차를 거창하게 했는데 dan yang lain-lain sudah mempunyai banyak budak dan kelihatannya bagus dan kuasa. 다음에 제일 높은데 Memang ini adalah orang yang kedua berkuasa dari negaranya kecuali raja. 말을 타고 온 거야. but he Dia rode on a horse sendiri all by himself. 그래도 이제 datang dengan persendirian. 이 딸은 아버지가 너무 반가운 거야. Walaupun begitu, anak perempuan ini suka sekali bisa melihat, memandang And so long yang time ayahnya. ago, they Walaupun missed itu, one another, they can't even walaupun be there with begitu, one another. dia tidak bisa bersama dengan ayahnya. Apakah ayah perjalananmu dengan aman, baik? Father, you made a long Dia salam. 딸이 너무 보고 싶었는데 Dan penguasa dia juga mau melihat kepada anak perempuan. Tetapi oke, apa kabarmu? Iya, baik Bapak. 이제 뭐 잔치가 되고 Dan setelah itu, ya ulang tahun pesta udah dimulai. Such. 이 잔치를 하고 이제 딱 마치고 이제 돌아가는데 Setelah selesai pesta dan penguasa ini mau pulang, 앞에 왔어요. dan anaknya datang kepada ayah, ayah, 먼 길 와서 너무 수고하셨는데 terima kasih untuk datang jarak jauh ini, tetapi Anda harus pulang bersendirian dengan jarak jauhnya ini. 저 뭐야 사돈도 봤지만 너 얼굴 보고 가니까 너무 좋다. Ya, ini agak capek, tapi itu baik sekali bisa ketemu Anda, kamu sama apa mertuamu juga. 딸이 하는 말이 아버지 Dan kata anak perempuan ini, ayah, aku meminta maaf kepadamu. 다음에 오실 때는 아버지도 좀 행차를 거창하게 해서 오십시오. Kali berikutnya, bagaimana Anda datang bersama dengan pelayan-pelayan banyak, bisa datang bersama mereka? 정승인데 감히 밑에 골원 상대가 안 되는데 Ya, memang jabatan dia adalah penguasa negara, dan yang mertuanya wali kota desa itu tidak sama sekali sama kan? 그렇고 But the people that are of the 이 집에 이제 town, 자기 그 동서들 그러니까 이제 그 딸의 위에 아래 이제 같은 며느리들이 이제 좀 말 타고 혼자 오면 무시하기 시작. Tetapi oleh karena kelihatan dia datang bersendirian, jadi manatu-manatu yang lain-lain menganggap sepi kepadanya sama penguasa itu juga. 좀 거차에 정성답게 군졸도 뭐 포조도 말 거느리고 어지다게 좀 오라는 거죠. Jadi anak ini berkata kepada ayahnya, lain tahun berikutnya tolong datang bersama dengan banyak pelayan-pelayan yang menjaga Anda dan semuanya. Penguasa ini berkata kepada anaknya, oke, baik, aku mengerti. 너무 기뻤어요. Dan anak ini merasa senang sekali. 늘 그래 봐라. Ya, walaupun kalian berkata yang keras kepadaku sama ayahku, tetapi tahun berikutnya ayahku akan datang dengan bunyi-bunyian besar-besaran. 뒤에 그 다른 사람 자꾸 정성 딸을 막 괴롭히고 애를 뭐 그런 거예요. Setelah walaupun penguasa telah datang dan pulang, masih orang-orang yang lain rujukan dia dan mempersulitkan kepadanya. Oke, aku tunggu tahun berikutnya. Kalau tahun berikut ayahku akan datang dengan besar-besaran, banyak orang akan menjadi kelihatannya penguasaan dia. Dan 1 tahun tetap tahan dan sudah lewat. 그 시아버지 생일이 됐는데 Setelah itu sudah jadi ulang tahun mertuanya. 이제 그 골원은 막그 나졸들을 거느리고 깃대를 들고 막 말을 타고 온 거예요. and once Seperti biasa, semua yang lain-lain mereka datang dengan banyak kuda dan kereta sama 멀리 서울서 오니까 yang bunyi-bunyian sebanyak orang. Tapi yang penguasa ini datang dari ibu kota, jadi masih belum datang. 자꾸 이제 바꾸면 아버지가 Jadi anaknya dia walaupun dia tetap kerja di dalam dapur, melihat di luar, tapi ayahnya masih belum datang. Waktu hari itu hujan lagi. and then it became evening. Musim 오신다 하는데 yang sekitar makan malam katanya penguasa datang. 부엌에 일하다 밖을 보니까 Jadi anaknya sambil bekerja di dalam dapur, dia melihat di luar, melihat ayahnya sudah datang. 잘 간 거창하게 해오라고 그렇게 Dia suruh dan berminta banyak sekali bahwa ayah datang dengan banyak orang, tetapi sekali ini juga dia terhujan dengan seekor kuda, dia datang bersendirian. 딸이 아버지한테 너무
너무너무 섭섭했어요. Ayahnya merasa sedih dan sayang kepada ayahnya. 이제 그 골원 그 딸들에게 참 멸시당하고 그랬는데 Karena yang menantu-menantu yang lain mereka selalu menganggap sepi kepadanya. 원래는 꼭 행차해서 내가 좀 위신을 잡아줄 줄 알았더니 그러니까 막 힘이 Dia merindu ayah kalau dia datang bersama dengan banyak orang, dengan bunyi-bunyian dan kelihatannya berkuasa, pasti dia posisi dilihat dengan baik-baik, tetapi itu tidak jadi dia terkecewa dan jatuh hampir pingsan. That's when the master Akhirnya penguasa datang di rumahnya. 마을에 딱 둘러앉아 Akhirnya mereka semua duduk bersama-sama sat there and also dan wali kota semua yang lama, yang lain-lain tetap duduk bersama. Yang penguasa ini mau melihat anaknya, tapi anaknya masih belum datang, nggak datang. 생각이 났어. Waktu itu dia baru bisa ingat. 지난번에 행차를 거창해 오라 그랬지. Oh, tahun lalu dia kata, tolong datang dengan banyak orang biar kasih lihat kuasa-kuasaku kan. Oleh karena ini anakku akan marah. Jadi penguasa ini bilang, he said, Jadi semuanya melihat kepada penguasa itu. 너는 나와 한 자리에 앉아 있지만 Walaupun kalian duduk bersama dengan aku ini, 법으로는 그래 못해. tetapi secara undang-undang negara ini itu tidak boleh. do that. Jadi semuanya diam saja. 전부 골본 사람들 들어서 응으면 기든이 마당에 가서 무릎을 꿇고 And then all of a Sedikit-sedikit mereka bergerak dan turun ke bawah tanah dan berlutut di depannya. 쫙 쏟아지고 Dan itu terus berhujan yang deras di sana. 그 누가 그걸 어떻게 할 방법이 없는 Tapi tidak ada orang yang stop them. 난리가 났어. selesaikan situasi ini. Ada banyak kesulitan datang di situ. 어디 있어? Di mana menantu yang terkecil ini? 부다방에 들어가 누웠어요. Dia masuk kamar, katanya dia sakit. 그 막 며느리 와 방에 들어왔어요. Jadi semua menantu-menantu yang lain datang ke kamarnya. 우리 아버님은 기관지가 약한데 감기 걸리면 Mereka terus meminta kepada mertua yang kecil itu, kamu ayahku sakit, kena flu, mereka tidak boleh kena hujan, tolong hentikan ayahmu. Jadi anaknya membangun dan keluar. Dan semua orang berlutut di dalam lapangan. There. Nah, memang ini benar sekali. Saya pikir yang penguasa ini, dan dia pura-pura She acted as if she didn't see dia tidak tahu apa. Dan lalu perempuan ini datang ke ayahnya. 기로 얼마나 수고 Ayah datang capek sekali, datang sampai jarak jauh ini kan. Katanya, iya baik, apa kabarmu? Dan dia senang sekali bisa melihat anaknya. Lalu mertua-mertua yang lain berkata, yang daughter said, anak perempuan ini berkata, 비를 맞고 있습니다. katanya, iya, yang mertua-mertua yang lain dari rumah ini, orang tuanya semua terhujan. Iya, benarkah? Kenapa kalian naik atas ke sini? Ya, Pak Penguasa, terima kasih banyak. 그다음부터 and then Ya, setelah itu, 정성이 돌아간 뒤에도 setelah penguasa pulang dari rumahnya, 이제 그 막 다른 동서들이 감히 정성 따위 꼼짝을 못하는 거예요. yang lain-lain, mertua-mertua yang lain tidak sama sekali bisa kata keras kepada yang anak dari penguasa. Walaupun penguasa datang berjalan, tetap dia penguasa kan? 행차는 안 하고 Walaupun dia tidak mempunyai kereta-kereta yang besar dan mewah, 옷을 입고 와도 정성 kalau dia datang seperti pengemis bersendirian, walaupun begitu dia tetap penguasa. 하게 행차를 했다고 해서 Walaupun dia datang bersendirian, kelihatannya tidak apa-apa, bukan apa-apa. Dia seharusnya menghematkan budget rumah kan? 나딸 그 budget negara. 낭비가 많은 군졸들을 데리고 올 수가 없어요. Dia tidak bisa membawa punya tentara-tentara dengan menghabiskan budget-budget negara. Tetapi yang ternyata 사또 집에 수많은 며느리가 있지만 di rumahnya wali kota ada banyak mertua darinya. 정성 딸은
정성 딸인 Tapi anak dari penguasa memang tetap anak penguasa. 거니까. Is that right? Benar kan? 그럼 정성 딸쯤 되면 괜찮지요. Ya, kalau menjadi anak dari penguasa pasti menjadi bagus kan? 사람들 정성이라고 초라한 행차와 또 무시했다가 큰 욕을 당했지요. Sebanyakan orang menganggap sepi karena penguasa ini datang bersendirian dengan teruk hujan, tetapi itu mengecewakan, mempersulitkan mereka juga. Kalian duduk bersama dengan aku ini, 너는 그래 못해. tetapi dengan undang-undang negara itu tidak boleh sama sekali. Not do that. 전부 마당에 엎드립니다. Jadi semuanya turun ke lapangan. 이 사람들이 정성을 무시해서 Karena mereka menganggap sepi kepada penguasa, 정성 딸을 괴롭혔으니까 jadi mereka kata keras kepada anaknya. 쩔매는 Jadi mereka tidak tahu apa yang mereka harus melakukan. 이야기는 여기서 끝내야죠. Ya, cerita harus selesai sampai ini kan? 왜냐하면 Karena 정성 딸만 돼도 그런데 ya, kalau anak dari penguasa juga berkuasa begitu, 아들 딸들은 어떻게 했어? apa kepada anak-anak yang anak Tuhan? 다 같이 교회를 다니고 We go to church all together. Kita semua datang gereja, membaca Alkitab, 헌금을 하고 dan berdoa, 정말 헌금을 하고 mempersembahkan, 충성을 해 dan bertati. Voted. 하나님의 자녀된 사람하고 안 된 사람은 차이는 천지차. Tetapi perbedaan anak Tuhan dan yang lain sudah jauh berbeda. 저는 그 하나님에 대해서 너무 감사합니다. Aku syukur sekali tentang Tuhan Allah. 1969년 전 군대에서 제대를 Tahun 69, aku selesai jangka waktu 군에 가기 있던 교회는 다른 전도자가 일을 하기 때문에 pelayanan aku di militer. Working there. 내가 교회 갈 데가 없어. Karena gereja yang dulu aku melayani, pendeta yang lain sudah melayani di sana, jadi aku tidak punya tempat pergi. Jadi aku datang kota Kimcheon, 선교사님 나한테 전화를 terus aku beritakan Injil di sana. Satu ketika saya dapat telepon dari And so near misionari yang mengajar kami. yard. 그 당시 Waktu itu di dekat Seoul National University, sampingnya ada yang lapangan besar. Waktu itu masih belum ada aula-aula besar, jadi kami membuat kemah dan buat seminar di situ. Seorang misionari berkata, 근데 그게 kami akan buat seminar di sana. 그 텐트 주변에 놀고 있다. Dan waktu itu banyak anak-anak kecil datang sekitar kemah yang kami pasang di situ. 네가 와서 어른 일반 집회 사이에 주일학교 학생들 모아서 Kalau Anda bisa datang 복음 좀 전해줄 di tengah-tengah seminar, Anda bisa kumpulkan anak-anak kecil buat ibadah sekolah minggu, mengajar anak-anak, bisa enggak? Aku jawab iya, aku pergi ke sana. 일반 집회 강사로 아침 저녁으로 하시고 Misionari itu menjadi pembicara, jadi pagi malam dia beritakan khotbah. 가르치고 성경도 가르치고 일주일을 했어요. Dan waktu itu aku mengajar kepada anak-anak kecil buat sekolah minggu dan mengajar khotbah sedikit dan nyanyi-nyanyian begitu. 1,500원. Setelah itu dia kasih uang sekitar 35.000 rupiah. 저는 막 3,500 큰 돈이었어요. Bagiku waktu itu 35.000 rupiah adalah uang besar sekali. 물 한 모금만 사 먹고 정신도 안 사 먹고 기차 타고 김천까지 오고. Dengan uang itu aku tidak sama sekali boleh minum, maka langsung pulang ke kota Kimcheon. 이제 김천에서 우리가 복음을 전하기로 마음을 정했어요. Kami memutuskan akan beritakan Injil di Kimcheon. 물가에 대해서 감각이 없어요. Setelah baru selesai jangka waktu militer, jadi saya tidak tahu bagaimana statusnya harga barang ini. 50 cents. I don't know whether I could get a house. Jadi aku tidak tahu butuh berapa untuk sewa rumah. Aku cari rumah yang baik. 전세 7만 원을 달라는 거예요. Katanya ini disewa dengan 700.000 rupiah. 3,500원은 20분의 1밖에 안 Jadi apa yang saya punya adalah hanya 5% saja. Of it. 그래서 저는 김천 첫 위에서 아래까지 혼자 걸어다녀 봤어요. Jadi saya sering berjalan dari puncak Kimcheon ke paling bawah. 저기는 다방이 있고요. Tuhan, ini adalah tempat minum kopi. 저기는 뭐 양품점. Di sana akan menjual baju-baju. Shop over there. 저기는 식당이. Di sini ada restoran. Restaurant over there. 이제 그 쭉
그 김천 큰 길 좌우에 건물들 다 채워져 있는. Aku berjalan-jalan di samping rumah jalan-jalan besar penuh dengan toko-toko. 세상의 신들도 자기 삶의 건물을 줬는데 Tuhan, Allah-Allah lain di dunia ini juga kasih tempat kepada orang-orang yang lain. 저는 하나님의 복음을 전한다고 하는데 집을 주십시오. Aku ini adalah hamba-Mu Tuhan. Aku mau beritakan Injil. Tolong berikan rumah di sini. 사람이 없습니다. Aku tidak ada orang yang membantu saya. 복음을 전하고 싶습니다. Saya mau beritakan Injil di kota Kimchan. 집을 한 채 주시기 Tolong beri 바랍니다. satu rumah ke kami. Aku. 혼자 이제 이야기를 하면서 김천 시내를 쭉 Sambil berdoa ini, saya terus berjalan sekeliling kota Kimchan. 압곡동에는 아주 깊은 산 속에 조그마한 교회인데 늘 거기 있었거든요. Biasanya aku tinggal di satu gereja yang kecil di Apkokdong yang daerah makin desa dan hutanan. 그러려고 집을 알아보기 위해 종종 왔어요. Walaupun aku tidak punya rumah, tapi untuk cari rumah, aku sering datang ke kota Kimchan. 거창까지 거창 또다 갈아타고 압곡동을 가는데 Dari perjalanan pulang dari Kimchan ke Apkokdong harus ganti bus di Kochang. 김천서 거창까지 한 시간 정도 걸립니다. Sekarang mungkin butuh 1 jam dari Kimchan ke Kochang. Waktu itu pembatasan kecepatan mobil kayak 30 km per jam. 내가 얼마나 나이 많은 사람인지 Ini bisa bayangkan, ya kan? Aku orang yang tua sekali kan? 다녀본 사람 있어요. Apakah ada orang bisa pernah lihat jalan tol ini sudah terbatas kecepatan 30 km per jam? 82km. Dari Kochang ke Daegu ini butuh 86 jam. Itu butuh 3 jam. 버스는 가는 데마다 손님 손들고 다 서고 하기 때문에 Tapi bus itu selalu berhenti kalau ada penumpang. 82km는 보통 4시간 반, 5시간. Biasanya itu butuh 45 jam untuk bergerak 80 kilo akan lebih. Tapi masih cepat dari berjalan kaki kan. 버스를 탔는데 Aku naik bus dari Kimcheon ke kota Kochang. 자리에 외국인 Di sampingku ada seorang yang luar negeri. 그때 내가 영어를 잘했으면 얼마나 좋아요. Kalau saya berbahasa Inggris baik, bagi betapa baiknya kan. 그분 한국 Tapi 비슷비슷해서 apa yang saya berbahasa Inggrisku atau kata dia berbahasa Korea hampir sama. Jadi kita mulai berobrol. Aku bertanya, dari mana Anda? Aku datang dari Inggris. Buat apa kamu? Aku orang misionaris. Oh, ini bagus sekali. Gerejamu bagus. 지금 어디 가는 Jadi sekarang Anda mau ke mana? 여행을 한 Dia katanya ini dalam perjalanan. Oh, ini perjalanan misi? Tanya. Katanya, oh bukan, ini hanya jalan-jalan saja. Aku merasa marah. 무슨 선교사 성교비 받고 살면서 일 안 하고 여행이나 다녀. Kenapa ini misionari tidak sama sekali beritakan Injil tetapi dapat uang dari pusat misi hanya berjalan-jalan saja? 소리 질러. Walaupun aku tidak bisa berbahasa dengan Inggris dengan baik-baik tetapi berkata keras kepadanya, Anda pulang ke Inggris. 우리나라 오염시키지 마. Jangan kotorkan negara Korea ini. 저는 이제 막좀 성격도 급하고 그런데 Waktu itu aku hatiku agak keras begitu. Tetapi orang Inggris itu adalah orang yang baik sekali. Dia tidak sama sekali bilang apa-apa, tetap dengar saja. Lalu kami turun bus dari Kochang. Aku ke pusat karcis untuk beli tiket ke karcis. Dan dia datang ke saya. Katanya, Mr. Park, boleh saya inap 1 hari di rumahmu? Boleh? Enggak apa-apa, silakan. Silakan datang. Jadi saya datang bawa dia ke pendalaman hutan namanya Apkokdong. Masalahnya, 당시 우리는 거기 있는 데가 산속이라서 memang di situ adalah dalam hutan, tidak ada mata air, tidak ada air biasa. Selalu ada sungai mengalir di situ. Kami selalu minum dari sana, tidak ada masalah ke kami. Nah, kami kasih air dari sungai itu. 굉장히 국산이 좋은 게 그때 아니었어요. Memang ini perbuatan dalam Korea adalah baik. 또
Aku tahu itu. Karena dia kena diare, lalu dia pulang balik ke kamar kecil sepanjang malam. 때만 해도 나이가 젊으니까 생각이 많아. Memang waktu itu aku masih muda, artinya aku pendek pikirannya. Aku mendidih air dan kasih itu sudah bisa jadi kan? Tapi aku meminta maaf kepadanya. Aku meminta maaf kepada Bapak misionari. Katanya, oh enggak apa-apa. 화장실을 죄송합니다. 막 거긴 화장실도 꼭동실 화장실. And the thing is, even the bathroom that's there, it's Dan kamar kecil di situ juga kayak apa? Kayak desa itu. Aku tidak bisa melukiskan. Bayangkan saja. so they had to go back. Banyak kali dia bolak-balik kamar kecil. I'm sorry, actually, it's Memang waktu itu kami tidak punya kamar kecil. Dia bolak-balik kamar kecil rumah tetangga. Selama 4 hari dia bisa berdiri tetap berbaring saja. Setelah 4 hari kemudian katanya, oke, aku akan pergi. Nah, aku berkata, misionari, aku minta maaf, aku seperti foto. Kalau Anda datang berikutnya, aku akan mendidih air dan kasih kepadamu biar aman. Katanya, oh tidak apa-apa. 어디서 괜찮으면 소리 못 받았어. Dia belajar kata bahasa Korea, tidak apa-apa. 그래서 이제 Jadi dia mau pergi, 일어나서 안 떠. lalu dia and all of a sudden, berdiri, duduk, lalu berkata, dia mau berkata kepadaku, ada apa? Aku menunggu. to hear what he was going to say. And then he said, Dia mulai berkata bahwa aku sudah bertemu banyak orang sampai sekarang, tetapi belum pernah ketemu orang yang hidup seperti Anda. Ini apa maksudnya? Aku melihat kepada dia. Katanya, 당신의 삶을 aku mau belajar cara hidup Anda. your life. 1년 동안만 같이 살게 해주는 Tolong izinkan saya bisa tinggal bersama Anda selama 1 tahun. Aku tertawa. 농담하시네. Jangan rucukkan aku. 내가 사는 게 뭐 어떤 데 그래? Kehidupanku ada apa That I'm ini? living right now. 아니라고. Oh, tidak begitu. 많은 목사님, 선교사님, 많은 사람 만나. I met with many pastors. Aku sudah pernah ketemu banyak pendeta, misionaris, tetapi pandanganku tidak ada orang yang hidup seperti Anda. Aku sungguh mau belajar bagaimana cara hidup seperti Anda. You live. 문제가 많다. Memang di sana ada banyak masalah. 아 무슨 문제? Ada masalah apa What katanya? do we have? 당신 선교비가 영국에서 Apakah uang misi datang dari Inggris? Katanya iya. 아무도 도와주는 사람 Kataku, tidak ada orang yang bantu saya. Jadi, setiap hari saya berdoa bagi Tuhan, itu cara hidup saya. Aku minta maaf bilang ini, sering kami lapar. Oftentimes. 깜짝 놀라. And then he would Dia terkaget. 자 예를 들어서 Ya, contohnya, example, 당신 영국에서 선교비가 오니까 oleh Anda dapat uang dari Inggris, 잔뜩 jadi kalau Anda mempunyai banyak roti di rumahmu, 우리 집엔 빵이 다 떨어졌으면 kalau kami tidak punya makanan, apa yang terjadi? will take place. 당신 빵을 우리한테 하나 두 개 주겠지. Mungkin Anda mau kasih 1-2 roti ke saya kan? Read to us, right? 난 그게 싫어. Aku tidak suka itu. 난 정말 하나님만 의지하고 살아. Sungguh aku selalu hidup dengan menyadari Tuhan. 하나님만 바라고 살게. Aku harapkan aku hidup dengan menyadari Tuhan saja. 내 빵이 떨어져 당신 빵집 보면 자꾸 쳐다보여서 안 되기 때문에 Ya, kalau Anda tinggal bersamaku, kalau Anda mempunyai makanan, aku selalu mengingini itu. 나에게 약속 한 가지만 하면 Jadi itu tidak akan boleh. Tapi kalau Anda berjanji bagiku, aku akan izinkan. 무슨 약속? Janji He says, apa? what is that promise? 당신 빵이 모자라고 He says, if you run out of bread, 이제 빵이 썩어도 Kalau even if the bread in our aku house tidak punya makanan, kalau 빵 당신한테 makananmu adalah penuh dan banyak sekali, engkau mamu tidak akan kasih kepadaku. Walaupun terbalik, aku tidak akan kasih kepadamu. 을 배우는 중요한
ini ada satu, aku ini adalah dalam pembelajaran iman. 하고 사는 법을 지금 배우고 Aku sekarang sedang belajar bagaimana saya bisa hidup dengan kepercayaan Tuhan. 경제적인 차이가 있는 그 문제가 되니까 Jadi perbedaan ekonomi Anda dengan saya itu jauh berbeda. Jadi kalau Anda berjanji itu tidak masalah, kita tinggal bersama. Katanya oke, itu gampang sekali. 당신 나한테 돈 주지 말고 Kamu tidak kasih uang kepadaku, aku tidak kasih uang kepadamu. Aku tidak kasih makan kepadamu. Anda hidup dengan sendiri, aku hidup sendiri. 빵은 당신 먹어라. Ini rotimu, iya silakan makan. Ini rotiku, aku makan. Oke, kami berjanji lakukan begitu. Kalau begitu, oke, baik. That's what we said. 우리 1년만 같이 Oke, mari kita tinggal bersama 1 tahun. 김천에서 보고 Tetapi kami rencana ke Kimcheon untuk berita Injil ke sana. 김천으로 이사를 오라고. Jadi aku Move to Kimcheon. sarankan dia pindah ke kota Kimcheon. Oke, baik, dia mau berkata dia mau pindah dan pulang. Dia orang yang tinggi. 자, 영국 사람. Sesungguhnya orang Inggris adalah orang-orang sopan dan baik. Setelah saya hidup bersama dengan dia, 많이 갖고 aku kelihatannya anak buah daripadanya. 진짜 Dia kelihatannya orang-orang yang bagus sekali. 저희는 압곡동은 산 꼭대기에 쭉 올라가. Memang Apkoktong, kalau kami naik atas puncak gunung, Mountain. 아무 사람이 없어요. tidak sama sekali ada orang di sana. Nobody there. 제가 오전에 집에 성경 읽다가 더우면 산 꼭대기. Kalau sebelum makan siang, saya membaca Alkitab di kamarku. Kalau panas, saya naik puncak gunung. Di sana tidak sama sekali ada orang. 차 옷다 팬티만 하나 입고 Saya melepas semua baju, hanya pakai celana dalam, membaca Alkitab, bernyanyi, berdoa, 시간을 보내. dan habiskan waktu di sana. 한참이나 사슴 와서 부끄러움이 쳐가고 Waktu itu binatang yang lain datang melihat dan pergi. Itu yang desa yang baik sekali. 근데 이제 우리가 산 꼭대기 내려보면 저 밑에 이제 대구에서 거창 가는 도로가 있는데 Kalau saya memandang dari puncak gunung ke bawah, ada jalan ke kota Daegu, ke Gochang. 동네 앞에 서는 게 Ada satu bus berhenti di depan desa kami. 우리 동네 앞에 버스 타고 다니는 사람 별로 없었는데 Jarang ada orang naik bus di desa kami ini. Town. 버스 서더니 누가 내리면 그 앤더슨 선교사님 Setelah bus berhenti, siapa yang turun? Aku lihat missionary Anderson turun dari sana. Dia ada orang yang tinggi, agak udah, And so we could see him. 껑충 이제 올라오시죠. dan dia naik The mountain. atas gunung. Nah, aku turun darinya. Dan oke, apa kabar? Hai, Mr. Park. Ada sesuatu yang kami mendiskusi. Ada apa? 내가 김천에 집 얻는 걸 위해서 하나님 앞에 Aku berdoa untuk dapat rumah di kota We Kimcheon. don't have in Kimcheon. 근데 하나님이 집 얻어놓고 Lalu Tuhan But God kasih 5 juta to be able to buy ke kami saya untuk dapat rumah. 제일 좋은 집을 Kalau 5 juta waktu itu bisa membeli rumah yang paling bagus di sana. Oh, saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, 이렇게 잘 들어주시고 kenapa engkau beri jawab kepada doa misionari ini? Kenapa engkau memberikan sedikit bagiku saja? 하나님 잘 안 줘요. Aku jarang dapat dari Tuhan. Sering saya lapar, tidak punya makan begitu. 진짜 선교사도 좋겠다. Tapi misionari sini adalah yang baik sekali. 금방금방 들어주시고 Tuhan selalu mendengarkan jawabnya. Saya kira begitu. Akhirnya apa dia kata? 우리 집을 같이 방 몇 개 있는 집을 같이 살자. Bagaimana kita dapat rumah yang besar, punya beberapa kamar, dan kita tinggal bersama. 당신하고 나하고 좀 더 가까워질 수 있어. Biar kita berdua bisa mendekati, saling mendekati lebih. Memang ini bisa membayangkan. 내가 이 집에 들어가는 것이 합당한가? Jadi saya pikir apakah ini boleh saya bisa masuk ke rumahnya itu. Saya terus berpikir. 내가 하나님께 집을 달라고 Aku berdoa bagi Tuhan untuk kasih rumah. 그러니까 Dan katanya dia mau kasih sempat tinggal. Oke, ini bagus, saya bisa hidup di sana. Jadi oke, saya bilang baik. Jadi kami sewa rumah, 그래서 We got an entire house. 방이 여러 개인데 같이 mempunyai beberapa kamar, jadi kami tinggal bersama. 그러면 1년 동안 우리와 같이 계셔.
Dan dia tinggal bersama dengan saya selama 1 tahun. 너무너무 좋았어요. Selama dia bersama dengan kami memang 절대 이제 돈 senang. 안 하고 Dia sama sekali uang keluar masuk. Walaupun kami merasa susah, But 그때 훈련마다 하는 훈련을 때때로 굶을 때도 있고 그렇지만 untuk dalam latihan iman itu, kadang kami lapar, 하나님이 저를 도우는 것은 너무너무 선명해요. tetapi susah ternyata Tuhan membantu saya. 하나님이 그 집을 우리에게 허락했다는 그 마음도 들었어요. Dan saya mempunyai hati ini yang Tuhan izinkan ke saya. 전세로 있었는데 Kami sewa rumah itu. as we leased the house, 그분이 마지막 갈 땐 그 돈을 다 우리에게 넘겨주고 갔어요. Waktu dia pulang, dia memberikan kontrak itu ke kami. Aku terima kasih kepadanya. 근데 이제 그 집 돈 다 떼버렸어요. Setelah itu, ya uang itu tidak bisa dikembalikan karena pemilik rumah dia bermain judi. Setelah itu dia hilang rumah dan kabur, dan rumah ini tertinggal ke bank. Kami tidak bisa kembalikan tempat tinggal dan rumahnya juga. 다시 이제 집을 장만해야 돼. Nah, sekali lagi kami harus cari rumah baru. 천만에서 찾아와서 Kepala cabang bank sering dia datang, ayo Mr. Park harus keluar dari rumah ini. you have to empty the house. 이제 진짜 그때는 어려웠어요. Ya, benar sekali, aku merasa susah sekali. 우리 집 다락이 있는데 Aku mempunyai yang bagian atap di rumah ini. 이제 다락이 있는데 키가 낮아서 서면 안 되고 엎드려 들어가는 거예요. Nah, di situ seperti yang gudang di atasnya, ini agak rendah, jadi aku tidak bisa berdiri di sana. 그래서 하나님 막 집을 위해서 Aku masuk di situ setiap hari berlutut dan berdoa, Tuhan tolong berikan rumahku, tolong berikan rumah kepadaku. 그날 기도를 하는데 내 마음에 어떤 Satu ketika dalam doa, apa yang Tuhan mau memberikan, 너 오늘 시내가 집을 한번 알아봐라 그런 마음을 dia memberikan, menyuruh aku masuk ke kota, cari rumah. Oh, ini disuruh Tuhan, cari rumah. 얼마 안 가서 2층 건물 Jadi dalam perjalanan To the city and then dekat dari tempat saya, aku bisa menemukan 2 rantai rumah yang baik. Itu kelihatannya bagus sekali. 우리 어린이들 일하기도 좋고 예배 드리기도 좋고 2층인데 거기서 이제 참 좋아 보였어요. Ini cocok beribadah, cocok untuk ibadah sekolah minggu. Kelihatannya bagus sekali. 20만 원을 달라고 했어요. however they were Akhirnya dia meminta 2 juta untuk sewanya. 한 만 원도 없었어요. Tapi dalam tanganku, aku tidak sama sekali punya 100.000 rupiah pun nggak ada. 그러한 석 Aku hanya keluar saja. Setelah 3 bulan kemudian, 계속 집회 다니고 전도 다니고 때 집에 없었는데 aku terus berjalan-jalan misi, beritakan Injil, buat seminar di luar kota. Aku jarang ada di dalam kota. 굶고 하나님 앞에 집을 달라고. Setelah 3 bulan kemudian, hari itu juga aku berdoa bagi Tuhan tolong berikan rumah kepadaku. 하나님 어떤 마음을 주시냐면 Dalam doa ini, apa yang Tuhan mau berkata di dalam hatiku? how is that house that you saw before? Rumah itu yang Anda lihat dulu, bagaimana itu? Itu rumahnya baik sekali, Pak Tuhan. Memang ini rumah adalah bagus sekali. 갔을 텐데 Pasti itu sudah tersewa. Taken. 가보니까 아직 비어 있는. Waktu saya ke situ, itu masih 가보니까 disewa, masih belum disewa. There were only kids Pada waktu masuk, itu anak kecil-kecil saja. somewhere. Ayahmu ada di mana? Ayahku pergi. Aku datang malam hari itu. Aku ketemu pemilik rumahnya. 하나님 이 집을 우리에게 주실 것 같은데 Kira saya Tuhan akan kasih rumah ini kepadaku. 얘기를 해야지. Bagaimana? Aku berkata kepadanya. 주인한테 Aku berkata kepada pemilik rumah ini, 선생님 저는 하나님의 종입니다. Bapak, aku ini adalah hamba Tuhan. 우리 이 도시에 복음을 전하고 있어요. Aku datang kota ini beritakan Injil. 10만 원 전세 들었던 집이 있어요. Kami sewa rumah dengan 2 juta rupiah uang. 주인이 도박을 해서 부도가 나와서 Katanya dia pemilik rumahnya itu bermain judi, bangkrut. Jadi rumahnya dikembalikan ke bank dan dia sendiri kabur. 이사를 가야 하는데 집이 Aku harus pindah daripadanya, tapi aku tidak punya rumah yang pindah. Jadi aku berdoa pada Tuhan. 하나님 이 집을 나에게 주신다는 생각이 들었어요. Sekira saya Tuhan akan memberikan rumah ini kepada saya, tetapi aku tidak punya uang. 괜찮다면 집으로 주십시오.
Kalau baik, tolong memberikan rumah ini ke kami. 내가 이 미친 소리 지금 말도 안 되는 Memang ini kata-kata seperti gila kan, tidak masuk akal. 가지고 이렇게 주시겠단 말이야. Tapi aku punya hati bahwa Tuhan akan kasih rumah ini kepadaku. Pemilik rumah ini tutup matanya dan berfikir dengan lama. Akhir-akhirnya, dia membuka pintu dan mulai berkata, 나는 시내 지좌동에 있는 지자교회 ini orang ini adalah seorang penatua dari Jija gereja di dalam kota. 하나님께서 국도변에 나에게 Tuhan sudah memberikan bangunan yang baik sekali ini kepadaku di pinggir jalan. 하나님의 종이 있으실 때 내가 어떻게 Kalau hamba Tuhan mau pakai ini, bagaimana saya menolaknya? 서십시오. Iya, mau pakai ini, menggunakan rumah ini. 내가 믿어지지가 않았어요. Aku pun tidak sama sekali bisa percaya. 그때 Tapi waktu itu, di dalam kamarnya, 따님이 anak penatua ini, 피아노를 치는데 dia bermain piano. 피아노 화는 날 온 것 같았어요. Aku seperti merasa aku sudah ada di dalam kerajaan surga. 이런저런 이야기를 했어요. Kami saling ngobrol banyak hal. 날라고 하는데 Waktu aku berdiri dan pulang, penatua ini bertanya, 내가 돈이 없는 걸 압니다. aku bisa paham Anda tidak punya uang, tetapi 빈손으로 돌아오면 서로 어색하니까 kalau Anda masuk dengan tangan yang kosong, kami berdua merasa agak aneh kan? 내 돈을 때 얼마라도 준비할 수가 있어. 얼마쯤 준비? Kalau Anda bisa siapkan uang, paling sedikit berapa yang Anda bisa buat dulu? 나도 8만 원 그랬어. Aku nggak tahu, tapi aku berkata 800.000 rupiah. 그럴 텐데 이미 8만 원. Setelah itu saya tutup mulutku, tapi aku sudah berkata 800.000. Oke, baik. Silakan datang. 8만 원이 어디 있지? Tapi aku tidak sama sekali bisa dapat 800.000 rupiah. 이제 아이 괜히 Oh, kenapa aku berkata 800.000? 괜찮습니다. 오십시오. Ya, tapi yang pemilik katanya, oke, nggak apa-apa, silakan datang dengan uang ini. Waktu saya langsung kunjung kepada kepala cabang bank itu, ya, dengan anugerah Tuhan kami bisa dapat rumah baru. Kami akan pindah rumah. Hari Sabtu ini silakan datang dan ambil kunci. Dan kata kepala itu, oh, silakan menunggu. Oh, sekarang ini saya siapkan untuk masuk TPR. 젊은 사람 앞길을 내가 막는 너무 미안해. Aku selalu merasa meminta maaf kepadamu untuk menghalangi kehidupanmu. Lalu dia membuka 써야 돼. 내 주머니에 탁 넣어줘. dan dia menghitung beberapa uang dan kasih ke kan, 이게 얼마인지 궁금했겠네. sakuku. Aku tidak sama sekali tahan. 거짓 안 Aku mau tahu berapa ini. Aku tidak menolak uang itu. 간도에서 그래 안 줘. 그러면 놔두라 하면 어떡해. Ya, aku tidak menolak uang itu. Aku hanya diterima saja. 코너를 돌아와서 Setelah saya keluar dari sana menghitung, aku bisa menghitung ini adalah 100.000 rupiah. Ya, itu saya terima kasih banyak. 근데 그때 오후에 어떤 아주머니가 Sore hari itu, seorang ibu kunjung ke saya. 전에 집을 계약했다가 합의를 적으로 이제 해약을 했기 때문에 Dulu kami berkontrak satu rumah dan membatalkan kontrak itu. 보증금을 찾아야 하는데 Uang deposit itu harus dikembalikan ke saya. 5만 원이 보증금에서 못 찾아서 Tapi 500.000 rupiah deposit itu kami tidak dapat dikembalikan. 그 보증금이 그저 뭐야 가져왔는데 Tapi ibu ini membawa deposit itu. 가져서 꼼꼼히 그 돈을 가져왔는데 그 4만 원을 가져. Dia membawa uang yang terbungkus dengan plastik lalu terhitung 800.000 rupiah, 400.000 rupiah. Itu aku merasa syukur. Sudah mengumpulkan 500.000 rupiah. Aku merasa syukur sekali. Waktu itu seorang teman saya 자네 어렵다고 하는 얘기 들었어. datang, aku dengar Anda ada di dalam kesusahan. 야, 나도 사업을 시작해도 많이 돈이 어려워. Ya, sekarang aku baru memulai bisnis, jadi aku juga 돈이 2만 원이 있다.
punya ada kekurangan, kesusahan, kekurangan uang, tapi aku punya 200.000. Oke, ambil, pakai dulu. Kalau keadaanmu menjadi baik, kembalikan. Kalau tidak bisa mengembalikan, tidak apa-apa. Oh, aku terima kasih banyak kepada teman itu. 그러니까 7만 원. Jadi ini sudah mengumpulkan 700.000 rupiah. 우리 같이 일하는 우리 그 형제들이 전부 한 10몇 명 되는. Waktu itu 10 lebih saudara yang bekerja sama. Aku suruh, kalau Anda punya semua uang, kumpulkan semua. Kami mengumpulkan beberapa ratus rupiah masing-masing dan kumpulkan semuanya. Akhirnya akan menjadi 80.000 rupiah. Jadi hanya kurang 10-20.000 rupiah. Dan akhirnya kami memenuhi semua akan kasih kepada pemilik rumah. Waktu kami pindah rumah, aku tidak mau bekerja perpindahan. Aku suruh saudara pindah barang-barang. Lalu saya membawa Alkitab dan pergi untuk memberitakan Injil. Sepanjang sore, siang hari itu saya beritakan Injil. Waktu saya pulang ke rumah, kemungkinan jam waktu segini mungkin pindahan akan selesai. Waktu itu hujan, tiba-tiba ada hujan. Jadi pemilik ibunya katanya, oh ini sudah hujan. 죄송합니다만은 우리 집에 우산이 없습니다. Katanya, kami tidak punya payung. Apakah boleh Anda tunggu sebentar, pergi setelah hujan berhenti? Tetapi aku mau terhujan malam hari itu. Oke, aku nggak apa-apa. Kadang Tuhan dalam perjalanan Yesus pasti dia terhujan. Aku hendak terhujan. Jadi saya membungkus Alkitab dan simpan di dalam bajuku dan berjalan dengan terhujan. Tuhan, pada waktu Engkau ada di dunia ini, Engkau tidak punya rumah. Anda beritakan khotbah siang hari, di malam Anda tidur di Bukit Zaitun kan? Tuhan, pada waktu seperti hari ini, hari yang hujan, di mana Anda menghindari hujan ini? Engkau tidak sama sekali mempunyai rumah atau kamar. Di mana Anda menghindari hujan ini? Tetapi aku ini adalah apa? Jadi Engkau memberikan rumah kepadaku. Kehidupanmu tidak sama sekali rumah. Pada waktu saya masuk ke apartemen ini, di apartemen aku punya, saya tinggal ini punya 4 kamar. Apa yang saya pikir, kalau rumah ini ada di dalam Yerusalem, kalau rumah yang kecil, Tuhan Yesus sendiri tinggal di sana. Yang ketiga, kamar-kamar yang lain, 4 murid masing-masing masuk ke 3 kamar akan pas. Kalau Tuhan Yesus bangun, mandi dulu, keluar beritakan khotbah, betapa baiknya itu. Selama 33 tahun Tuhan tinggal di bumi ini. Dan selama 3 tahun dia tidak sama sekali punya rumah. Pada waktu engkau menunjukkan Bukit Zaitun, pada waktu tidur di situ akan hujan, di mana Anda menyembunyikan diri dari hujan? Tuhan Yesus yang berharga tersusah karena itu. Kenapa aku ini? Engkau memberikan rumah kepada aku ini. Tuhan, terima kasih banyak. Aku akan hidup hanya untuk Engkau. Aku hanya hidup untuk Injil saja. Aku pulang ke rumah dengan menangis.
정성 딸은 혈육으로 아버지와 딸이 됐죠. Ya, memang tadi anak perempuan dari penguasa hubungan dia sama ayah adalah berdarah kan? Tapi aku ini sudah menjadi satu bukan dengan darah manusiawi tetapi dengan hati Tuhan. Untuk saya percaya Tuhan, untuk saya menerima Tuhan dalam hatiku, aku menyangkal semua pikiran yang ada di dalam hatiku. Lalu membuka Alkitab, menemukan hati Yesus, lalu menerima hatinya dalam hatiku. Setelah orang tua menikah, suami istri menikah melahirkan anak ini berkata keluarga dalam darah kan? Anak-anak ini menerima darah orang tua jadi mirip dari ayah dan ibu. Hubungan Tuhan sama hubungan Tuhan Yesus sama saya tidak tergabung dengan darah manusiawi. Aku menjadi anak dari ayahku dari hubungan darah, tetapi hubungan Tuhan Yesus sama saya bukan hubungan secara darah. Ini sudah berbeda. Tetapi secara iman, secara hati, secara roh kita menjadi satu. Hati yang berada di dalam Roh Kudus sesuai dengan kehendak Roh Kudus, Tuhan Yesus tetap hidup dengannya. Melalui saya mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan dan menerima Roh Kudus, siapa saja yang ada di dalam Tuhan akan menjadi ciptaan baru. Yang lalu sudah berlalu, yang lama sudah berlalu, melihat ini sudah menjadi ciptaan baru. Bagaimana aku bisa dapat masuk ke dalam Tuhan? Hatiku sudah berbeda dari hati Yesus. Aku telah menyangkal semua hati yang aku punya dan membuang semuanya. Apa yang aku pikir, apa yang saya merencanakan, apa yang saya berpikir, semua yang aku buang. Lalu aku menerima hati Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam Alkitab. Ibrani 10 ayat 16. Aku menaruh hukumku di dalam hati mereka, menulisnya dalam akal budi mereka. Ini tidak hanya berkata bermaksud untuk hukum Taurat. Ada yang cara masak, ada cara menanam nasi, ada beberapa cara untuk buat masakan, ada cara berjalan, ada cara menyetir mobil, seperti begitu. Ada yang hukum dan cara bagaimana Tuhan Yesus hidup. Tuhan mau menaruh hukumnya, cara hidup dia di dalam hati saya. Dan menuliskan dalam akal budi kita bagaimana pikirannya, bagaimana cara hidupnya. Dulu aku mendirikan rencana sesuai dengan pikiranku sendiri. Awalnya saya tidak bisa mengerti. Semakin waktunya berlalu, apa saja pikiran muncul dalam hatiku, aku bisa membagikan di dalam kehidupan beriman ini. Perkataan oleh Alkitab dan hukum dari Alkitab dalam dunia yang dinyatakan dalam firman Tuhan adalah sudah jauh berbeda dari pikiran-pikiran yang ada di dalam hatiku.
Aku akhirnya menerima hati Tuhan, hukum Tuhan, Yesus dalam hatiku. 예수님의 마음으로 예수님의 법 Mulai saat itu saya tidak lagi hidup dengan caraku sendiri, tetapi hidup hukum Yesus. 가족이 됐고 Aku berkeluarga menjadi anak, menjadi ayah, menjadi kakek, menjadi dengan hubungan darah. 내 하나님 아버지는 Tetapi Tuhan Allah, Tuhan Bapa yang surgawi bukan menjadi ayahku dengan hubungan darah, 놀라운 하나님의 영으로 우리는 하나가 tetapi Roh Kudus yang heran sekali. Dengan itu kita menjadi satu. 마음속에서 새로운 마음을 만들어 Roh Kudus itu mengakibatkan hati-hati terbaru dalam hatiku. 마음을 가지고 성경을 보는 눈이 달라지고 Dan dengan hati itu melihat, membaca kitab, semuanya kelihatannya berbeda. 세상 사는 방법이 Dengan mata itu aku hidup di dalam dunia. Cara hidupku sudah berbeda dari duniawi ini. 놀라운지 말로 Aku tidak bisa menuliskan itu betapa indahnya dan betapa herannya. 우리는 눈먼 소경에 대한 Malam ini kita baca tentang orang yang buta sejak lahirnya. 눈먼 소경이 날 때부터 소경이었습니다. Dia menjadi buta sejak lahirnya. Murid-murid bertanya kepada Yesus, Nabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tua, sehingga ia dilahirkan buta? 그래서 변론이 됐습니다. Ini menjadi 부모 죄일 거야. diskusi saling berkata, ini mungkin dosa anaknya atau dosa orang tuanya. 소경인데 왜 저 아들이 소경을 대? Ini bukan dosa anak ini kalau dia berbuat dosa. Bagaimana dia berbuat dosa di dalam kandungan ibu? Oh, kalau gitu orang tua bukan. Kalau orang tua berbuat dosa, mereka adalah yang menjadi buta, bukan anak. 자기 죄입니까 부모 죄입니까? Jadi mereka akhirnya tanya ke Yesus, apakah siapa dosa ini, orang ini atau orang tuanya? Tuhan Yesus berkata 부모가 죄를 범한 것입니다. bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. 이제 진흙을 이겨가지고 Lalu dia mengaduk ludah itu dengan tanah, lalu 실로암 못을 하시. mengoleskannya pada mata orang buta. Tadi pergilah basuhlah dirimu di kolam Siloam. Orang buta ini memang sejak lahirnya dia menjadi buta, jadi dia tidak sama sekali pernah melihat apa-apa. Katanya matahari adalah terang, cahaya. Apa artinya cahaya? Katanya bunga adalah indah. Apa artinya indah? Lembu-lembu menjadi segar. Apa artinya segar? Ibuku cantik. Apa artinya cantik? Kata-kata itu tidak sama sekali bisa mengerti. Atau seketika ada anak lahir dalam buta, 놀자. katanya teman-teman, ayo masuk kita main bersama. Dia main bersama dengan teman-teman. Kalau teman yang lain lari, dia lari juga. Kalau teman-teman yang nyanyi, dia nyanyi juga. 소경인데 Anak ini adalah buta. 다 자기와 같은 줄 알아. Dia kira semuanya seperti dia. 자기와 같은. Dia kira teman-teman sama seperti dia. 만수야 놀자. Satu ketika teman-teman datang, katanya, ayo masuk kita main-main. Katanya masuk nggak ada. Di mana dia pergi? Dia pergi sekolah. 학교 갔어요. Oh, sekolah? 오후에 만수 왔어요. Lalu Mansu pulang nanti 너 siang. 학교에 나한테는 혼자 갔어. Oh, kenapa Mansu kamu sendiri ke sekolah? Tidak membawa aku ke sana. 넌 학교 가면 안 돼. Katanya kamu tidak boleh ke sekolah. Kenapa? 넌 소경이나 앞을 못 봐. Kamu orang buta. Kamu tidak bisa melihat. Apakah aku tidak bisa melihat? Kamu tidak bisa melihat. 그런 게 뭔데? Apa artinya melihat? 집에 왔습니다. Dia pulang ke rumah. 엄마 보는 게 뭐야? Dia tanya kepada ibu, apa artinya melihat ibu? 나는 못 보는 Kata Mansu, dia bisa melihat. Apa artinya? Aku tidak bisa melihat. Apa artinya melihat? Dia tidak bisa paham. 그날부터 그냥 뭘 알았어. Mulai saat itu, apa yang dia tahu adalah dia sudah berbeda dari orang lain. 같은 줄 Dulu dia pikir dia sudah sama dengan orang lain. Kalau orang lain bernyanyi, dia juga bernyanyi, bermain bersama, lari bersama. Akhirnya, tetapi mulai saat itu, dia merasa, aku sudah berbeda dari yang lain.
Mereka yang lain berkata, aku bisa melihat tapi aku tidak tahu bagaimana melihat. Apa artinya melihat ini? To see. 이해를 못합니다. He could Orang not ini tidak sama understand. sekali paham. Could not understand. 소경은 그런 것이 날 때부터 소경. Ini adalah seperti orang buta sejak lahirnya. 이 소경은 날 때부터 소경인데 And when this man Bang dia tidak sama sekali melihat sejak lahirnya dan dia mengatur ludah dengan tanah dan menempel di matanya lalu berkata, pergilah basuh dirimu di dalam kolam Siloam. 소경이 좋은 것이 Memang orang buta adalah ada yang baik kepada orang buta adalah 자기 결정을 결정하는 게 sampai sekarang dia tidak sama sekali memutuskan sesuatu dengan pikiran diri. go to Philip Siloam. Dia harus menuju ke kolam Siloam tapi tidak tahu jalannya. Tidak hanya permasalahan menuju ke Siloam, yang semua urusan-urusan yang lain juga dia tidak sama sekali bisa mempercaya dirinya sendiri. Dia harus bertanya jalan mana ke Siloam. Kalau orang-orang yang baik kasih tahu dengan baik-baik, tetapi orang yang jahat, walaupun orang jahat kasih jalan yang bersalah, tetapi ini orang buta, jadi dia harus ikut sesuai dengan diajarkannya. 길을 갈 수밖에 없고 Kalau diajar yang ini harus ikut jalan ini, 많은 사건은 없어요. 본 적이 없고 dia tidak sama sekali pernah memutuskan sesuatu dengan dirinya sendiri karena dia masih belum pernah melihat. 주님을 만났습니다. Akhirnya dia ketemu Yesus. 안에 진흙을 바르시고 Dia menempel tanah di atas matanya, disuruh pergi basuh dirimu di dalam kolam Siloam. Apa yang dia harus melakukan? Aku nggak tahu di mana Siloam. 그때 묵히시아 신랑 Mulai saat itu dia terus bertanya, di manakah Siloam? Di manakah Siloam? Apakah itu jauh dari sini? Apakah dalam perjalanan tidak ada yang bahaya? Apakah tidak ada yang tempat yang aku jatuh? 자기가 보고 판단할 수가 없으니 Orang buta ini dia tidak sama sekali melihat dan memutuskan sesuatu. Akhirnya, walaupun yang baik atau yang bersalah, dia tetap dengar daripada orang-orang yang lain. Whatever is right and whatever is wrong. 다른 사람하고 달랐어요. Dia sudah berbeda dari orang lain. 보고 느끼고 판단 Yang orang-orang biasa yang lain dia memutuskan sesuai dengan apa yang lihat dan merasa. Tapi orang ini tidak sama sekali mempunyai bagaimana cara memutuskan. Dia tidak sama sekali tahu dan dia tidak sama sekali memutuskan sesuatu dengan sendiri. Kalau ada yang mengajar salah jalan, tapi dia tetap ikut saja. Can go there. 그러면 예수님이 하신 이야기를 들은 Dan dia akhirnya dengar firman Yesus, katanya, dan aku harus ke Siloam, aku harus membasuh diriku. Oke, aku akan menuju ke sana. Di mana Siloam? Dari mana bagaimana aku ke sana? Berapa lama ke sana? Apa ada yang bahaya di situ? Ya, akhir-akhirnya dia datang ke Siloam. Apakah ini kolam Siloam? Oh, ini benar sekali, ini benar. 가는데 그 언덕 미끄럽지 않아요? Apakah jalan turun ke sana? Apakah itu licin enggak? Slippery going down that slide. 저는요 소경 부부가 살다가 Dulu suami istri People that live with one another. yang buta 진짜 큰 문제. tinggal bersama. Kalau suami mencuriga kepada perempuan itu menjadi permasalah. 볼 수가 있고 확인할 수 있고 Kalau orang yang buta matanya, kalau ada bisa mencuriga istri, bisa melihat, bisa memeriksa. His wife. Tapi orang buta 참 방법이 없어요. So Mem- if he still did this doubt, then there's curiga kepada istrinya, tidak ada cara untuk memastikan. and that's why Jadi kehidupan live with one another. It's sebagai buta itu tidak gampang. 만났을 Jadi akhirnya orang ini ketemu Tuhan Yesus. 자기 길이 있었지만 Orang lain sudah mempunyai jalannya sendiri. 자기 길이 없는 Tapi orang ini, orang buta ini tidak sama sekali punya jalannya sendiri. Akhirnya dia tetap pergi ke kolam Siloam. 얼마나 멀어요. Apakah masih jauh ke Siloam? 같은 건 Apakah di dalam perjalanan tidak ada Are there any creeks yang bahaya? Oh, terima kasih banyak. Aku akan coba pergi. Akhirnya dia datang ke kolam Siloam. 항상 딱 가기 싫어요. Kalau orang lain, oh aku tidak mau pergi. 뭐 어떤 Kalau saya membasuh, ada apa yang terjadi di situ?
Tetapi yang buta ini tidak melakukan begitu. Karena dia tidak bisa memutuskan sesuatu dengan sendiri. Akhirnya dia dengar kata dari Yesus. Akhirnya dia datang ke Siloam. Stumbled his way through, crawling. Akhirnya dia datang menyentuh air. Lalu dia Carefully he sat down, berhati-hati, dia berduduk the water and dan washing his face. ambil air dan membasuh mukanya dulu 1, 2, 3 kali. Akhirnya yang heran terjadi, ada yang sesuatu terlihat All of a sudden, in this moving pool, there was dari muka air yang tergerak. Dari sana dia bisa melihat seseorang. Oh, ini it's following bisa bergerak seperti aku. Pertama kali dalam kehidupannya dia melihat dirinya sendiri. Oh, ini wajahku. Ini adalah orangku. Ini adalah orang ini. Aku ini. Dan setelah dia menemukan Yesus. And so, what do we do? Nah, apa yang kita harus melakukan? He went back to Jesus. Dan dia balik kepada Yesus. Katanya, He washed and came. lalu kembali dengan matanya sudah merek. Ini adalah dikata matahari. Oh, ini ibu? Apakah ini ibu? Oh, bagaimana matamu terbuka? 예수라는 이 신랑 신들에게 Orang yang bernama Yesus suruhku ke Siloam dan membasuh diriku. Semua dunia menjadi terbaru kepadanya. Awal saya pertama bertemu Yesus dan dapat pengampunan dosa, aku melihat semua dunia ini sudah menjadi terbaru. Ini sudah berbeda. Until now. Dunia yang terbaru bagiku. Ini adalah yang dunia. Ini adalah langit. Dia dapat melihat banyak hal. Di tengah-tengahnya ada Tuhan Allah ada di sana. Lalu saya terus membaca Alkitab berulang. Aku dapat menyangkal dan membuang semua pikiran yang aku punya dan mengikut firman Yesus. And when I went to go 하나님 Siloam, 말씀을 따라 그 방향을 따라 갖고 묻고 Yang seperti orang buta ini menuju ke Siloam, terus dia harus bertanya untuk mencari jalan. Seperti begitu aku menemukan jalan di dalam Alkitab. Aku mengorbankan diri, mempersembahkan sendiri untuk menjadi penginjil. Di dalam kehidupan ini ada banyak kesulitan, banyak musuh, tetapi tetap Tuhan Allah bersama denganku. Akhir-akhirnya itu heran sekali saya bisa memberitakan Injil seperti ini. 이런 방송을 통해서 말씀을 전하면서 everyone, as I was able Kali ini kami beritakan khotbah melalui siaran ini. Jumlah 800 orang dengar khotbah, aku tidak bisa percaya. Setelah saya pulang, banyak catatan-catatan dari seluruh negara telah datang. the comments that they post up. 돈으로 따지면 어마어마한 천문학적인 돈이 들어야 돼. Kalau kami melaksanakan ini, butuh sebanyak uang yang kami tidak bisa membayangkan. Tetapi ini sudah diizinkan oleh Tuhan. Kami merasa terima kasih banyak. Yang lebih heran adalah kami terima pengampunan dosa. Dan aku membaca jemaat-jemaat yang setelah dapat pengampunan dosa menulis kesaksian itu. Aku tersentuh kepada Tuhan. Orang ini orang tua, udah dekat usia hampir mati. Kenapa Who am I that you engkau memberikan anugerah yang terbesar kepadaku? 교시분도 다 내 기사를 Sekarang ini koran-koran Kristen di Korea mereka sudah membuat kabar tentang aku. put out my article? 러시아 TVN 방송에 인터뷰를 했어요. Aku wawancara sama stasiun TVN di Rusia. This interview. Itu diminta oleh stasiun di Rusia. 방송 시간이 30분. Itu siaran adalah 30 menit, tapi aku berkata 45 menit. 정말 Aku merasa syukur sekali. 그분이 말씀을 할 수 충분한 시간.
yang dia memberikan waktu secukupnya biar saya beritakan Injil. Aku berkata tentang pengampunan dosa, bagaimana kita dapat pengampunan dosa. Kita menyangka semua pikiran yang kita punya dan menerima firman Tuhan Allah, lalu kita akan menjadi satu hati sama Tuhan. 부모하고 자식하고 한 혈통이 되듯 Seperti Parent and a child, they become anak the same sama bloodline. orang tua menjadi satu keluarga dengan darah, kita menjadi satu dengan Tuhan melalui iman. Dalam hidup kita, aku ada banyak permasalahan dan kesulitan, tetapi Tuhan tidak sama sekali Turns back against me, he's always helped me. mengabaikan, selalu dia membantu. This is how I'm able to preach Dan the aku gospel. terus memberitakan Injil dengan berbahagia sampai hari ini. Tuhan menyelamatkan aku, orang yang seharusnya jatuh ke dalam dosa. Dan syukur sekali izinkan saya beritakan Injil. Kalau orang ini bukan orang buta, dia tetap mempunyai pikiran, keputusan sendiri. Tetapi orang ini tidak sama sekali mempunyai opini dan pikiran sendiri. Tetapi dia percaya perkataan Yesus dengan murni. Lalu sesuai dengan perkataan Yesus, dia tetap ikut cari kolam Siloam dan membasuh dirinya sendiri. Dari airnya dia melihat pertama kali wajahnya. Apa ini? 내가 오늘 같이 따라오지. Oh, ini bergerak dengan pergerakan aku. Oh, ini aku ini. Ini bentuk saya. 처음 자기 Pertama kali dia menemukan dirinya sendiri. And he saw his mom. Dia melihat ibunya. Hal yang semua ini yang sudah terjadi. Sudah ada banyak orang berkata keras padaku, ada banyak orang berkata Tuhan Yesus adalah orang berdosa, sebanyak orang menganiayakan kepada Yesus. Tetapi Tuhan Yesus yang membuka And while he was talking to matanya, itu tidak akan ditolak kepada orang buta selahir ini. Yang dia berkata kepada ahli-ahli Taurat sama imam yang besar, tetapi mereka tidak bisa kalahkan orang buta ini karena dia mempunyai hikmat Yesus, kasih Yesus sudah ada di dalamnya. Seperti dia, kita sudah mempunyai firman, kasih, hikmat Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Siapa yang percaya firman Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita, kita tidak lagi orang yang lama, kita menjadi orang baru. Siapa saja yang berada di dalam Tuhan Yesus, kita sudah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu menjadi ciptaan baru. 내 손, 내 발, 난 Wajahku, kakiku, tanganku, memang ini aku sendiri. 마음은 내 마음이 아닌 예수님 마음으로. Tetapi hatiku sudah berubah. Bukan lagi hatiku, tetapi hati Yesus. Tidak lagi percaya pikiranku sendiri, tetapi percaya firman Tuhan Yesus. Selama Tuhan Yesus datang dan bekerja di dalam hatiku, aku memulai berubah dan aku menjadi bahagia. Tuhan Yesus mulai bekerja. 그래서 참으로 Sungguh benar kepada orang yang percaya firman Tuhan Yesus, believe with their heart. dengar dan percaya. 마음을 받은 사람 Siapa yang percaya pengampunan dosa, 행복하려고 할 필요가 mereka tidak perlu usahakan menjadi bahagia karena mereka sudah punya hati sama dengan Yesus, sudah penuh dengan harapan, sudah pasti akan menjadi orang-orang yang terberkat. Aku terima kasih Tuhan Testifying about bahwa aku sudah menjadi bersaksi seperti ini kepada pendengar yang dengar firman minggu ini. 이끌리지 아니고 예수님의 영에 막 이끌림 받는 때 사람이 돼서 Semoga kalian semua menjadi orang yang dipimpin oleh Tuhan, menyaksikan Yesus dan membagikan kemuliaan Yesus. Mari berdoa. Tuhan Bapa kami yang kudus di surgawi, kami terima kasih banyak. Selama 1 minggu ini kami menyaksikan Tuhan Yesus bekerja di dalam hati kami, itu yang berharga sekali. 너무 더럽고 추 Kehidupan yang lama kami tetap mengikut pikiran dirinya sendiri adalah yang jahat, kotor. Jadi kami menyangkal pikiran kami tak membuang, dan kami sudah menjadi orang yang mengikut firman-Mu dan pikiranmu dan firman-Mu. Tidak lagi pikiranku hidup di dalam hati kami, tetapi firman-Mu tetap hidup di dalam hati kami dan memimpin kami.
Biar kami menggembirakan Tuhan, biar kami bisa memimpin sebanyak mungkin orang tanpa pengampunan dosa. Tolong membantu kami sebanyak orang Truly, this di world dunia is ini. about to make Firman ini telah diberitakan kepadanya. 하나님의 귀한 자녀가 되어 하나님을 기쁘게 하고 복받는 삶을 살고 Semoga semua pendengar dapat hidup baru, mereka dapat pengampunan dosa, bisa hidup dalam Yesus untuk dapat berkat oleh Yesus. 하나님 도우시고 Apa saja kesulitan yang kita ketemu dalam kehidupan ini, harapkan Tuhan Yesus memberkati dan menyelesaikan semuanya. Kami kembalikan terima kasih kepadamu Tuhan yang mengampun dosa kami. Kami terima kasih kita telah diampun dosa kami dan menjadi anak-Mu Tuhan. Semua berkat-berkat darimu. Harapkan semua berkat-Mu akan berlimpah-limpah kepada orang yang beritakan Injil. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 여러분 감사합니다. Terima kasih banyak saudara. Ya, terima kasih banyak. Selama 1 minggu, Pak Pendeta Oxford yang sampaikan khotbah ke kita. Tolong tepuk tangan kepada dia sekali lagi. Sudah banyak orang tetap bersama dengan kami. Kami bersama dengan mereka selama 1 minggu. Kami menjadi satu dalam firman Tuhan. Dan sekarang semua yang mendengar, mereka sudah bisa bersaksi, aku telah dibenarkan. Firman yang indah dan firman yang baik, Tuhan izinkan kami memuliakan kepadanya. Kami akan segera datang kembali mengatur acara seperti ini dan datang kepada kalian. Dan sampai saat itu silakan mendengar sekali lagi di YouTube. Ya, kami selesai seminar kali ini dengan puji nyanyian dari Panduan Suara Gracias. Praise of the Gracias Choir.